Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianifa Lela Permana dengan NIM 031112100033 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Asep Kurniawan, SE, MSc. Nah, materi saya berjudul Analisis Bibliometrik pada Perilaku Organisasi Kewarganegaraan. Nah, di sini ada pun pembahasannya. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, dan yang ketiga mengenai metodologi penelitiannya. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, pendahuluan. Jadi, Organisation Citizen Behavior atau OCB adalah suatu konsep yang penting dalam ilmu manajemen organisasi. Nah, OCB juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang tidak termasuk dalam deskripsi kerja formal, tetapi memberikan kontribusi pada keefektifan dan keefisienan organisasi. Dalam analisis bibliometrik, OCB juga didefinisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi dan tidak hanya berupa kinerja in-role, tetapi juga seperti kinerja extra-role yang tidak terlihat atau tidak dihitung secara langsung. Nah, sehingga kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan Organization Citizenship Behavior atau OCB di Indonesia dan Malaysia menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas dinamika organisasi di kedua negara tersebut. Meskipun pemilihan konteks budaya yang berbeda, penelitian yang membandingkan OCB di antara kedua negara ini masih terbatas, sehingga perbedaan budaya antara Indonesia dan Malaysia dapat mempengaruhi perilaku OCB. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa budaya organisasi yang konduktif mempengaruhi peningkatan OCB. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana sih tren penelitian seputar Organization Citizenship Behavior ini atau OCB? Dan yang kedua, bagaimana peluang atau potensi penelitian berikutnya? Dan yang terakhir, bagaimana tren penelitian seputar OCB Organization Citizenship Behavior atau OCB ini di Indonesia dan Malaysia. Nah, adapun di sini tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya pun ada 3. Yang pertama itu tujuannya itu untuk mengetahui tren penelitian seputar Organization Citizenship Behavior atau OCB di perusahaan. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui peluang atau potensi penelitian berikutnya. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui tren penelitian seputar Organization Citizenship Behavior atau OCB di perusahaan Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya. Yang pertama, menggunakan analisis bibliometrik. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik. Nah, analisis bibliometrik ini berasal dari kata biblio atau bibliografi dan matrix. Nah, biblio yang berarti buku dan matrix yaitu mengukur. Sehingga bibliometrik dapat diartikan mengukur atau menganalisis buku atau literatur dengan menggunakan pendekatan matematika dan statistika.
Nah, adapun definisi analisis bibliometrik telah berkembang sejak diperkenalkannya pada tahun 1969. Nah, hal ini itu menunjukkan pada penerapan metode matematika dan statistika untuk buku dan media komunikasi lainnya. Nah, analisis bibliometrik dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti mengenai seni dan tren penelitian dalam bidang subjek tertentu dan menggambarkan kinerja penelitian lain, kelompok penelitian, atau lembaga berdasarkan sejumlah informasi bibliometrik. Lalu sini yang keduanya ada konsep Organization Citizenship Behavior atau OCB. Nah, Organization Citizenship Behavior atau OCB ini adalah suatu konsep yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. Nah, OCB ini tuh dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang tidak termasuk dalam deskripsi kerja formal, tetapi memberikan kontribusi pada keefektifan dan keefisien organisasi itu. Dan di sini yang ketiga ada faktor-faktor bibliometrik yang mempengaruhi organisasi citizenship behavior atau OCB. Nah, faktor-faktor bibliometrik yang mempengaruhi organisasi citizenship behavior atau OCB ini telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Nah, penelitian menunjukkan bahwa OCB itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kompensasi, budaya organisasi, motivasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Nah, di sini ada perbedaan budaya antara Indonesia dan Malaysia dan implikasinya terhadap OCB. Nah, perbedaan budaya antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi perilaku organisasi, termasuk Organization Citizenship Behavior ini. Dan penelitian-penelitian mengenai perbedaan budaya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi atas dimensi OCB di setiap negaranya. Sehingga hal ini itu disebabkan oleh adanya perbedaan demografi antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu ini yang terakhir, yang kelima. Kelima itu mengenai penelitian terdahulu tentang OCB di Indonesia dan Malaysia. Nah, studi terdahulunya itu tentang OCB behavior di Indonesia dan Malaysia telah memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi-dimensi yang relevan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Nah, adapun contohnya, yang pertama itu penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa OCB memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Nah, penelitian ini itu diteliti oleh Nurnaningsih dan Wahyono tahun 2017. Jadi menentukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja OSIS ini. Lalu adapun di sini metodologi penelitiannya. Ada desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik untuk identifikasi perkembangan Organization Behavior atau OCB di perusahaan. Jadi, analisis bibliometrik ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan di bidang tertentu dengan berfokus pada tren atau topik penelitian
yang tidak memiliki arah atau tingkat perkembangan yang jelas. Nah, desain penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan analisis bibliometrik, dan yang keduanya penggunaan basis data Scopus. Yang pertama itu pendekatan analisis bibliometrik adalah pendekatan analisis bibliometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan OCB di perusahaan. Lalu yang kedua itu penggunaan basis data Scopus. Nah, basis data Scopus ini digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini karena memiliki jangkauan pengindeksan yang luas dan meliputi banyak jurnal unggulan, termasuk artikel-artikel terbaru. Nah, lalu di sini ada identifikasi sumber data. Nah, identifikasi sumber data merupakan langkah krusial dalam penelitian bibliometrik mengenai OCB di perusahaan. Jadi, sumber data yang komprehensif dan berkualitas tinggi akan memastikan keakuratan dan relevansi temuan penelitian. Nah, identifikasi sumber data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita harus mencari dulu kata kunci dan kriteria inklusinya. Yang kedua, seleksi jurnal dan publikasi. Nah, kalau pencarian kata kunci dan kriteria inklusi, jadi ini tuh pencarian yang dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik OCB, yaitu seperti organization, citizenship behavior, dan OCB-nya untuk mengumpulkan artikel-artikel yang relevan dengan topik yang sesuai. Nah, lalu yang kedua itu seleksi jurnal dan publikasi. Nah, seleksi jurnal dan publikasi ini tuh merupakan tahapan yang paling penting dalam bibliometrik untuk memastikan bahwa data yang diambil relevan dan berkualitas. Dalam konteks penelitian tentang OCB di perusahaan, jurnal-jurnal yang menjadi fokus utamanya itu adalah jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Lalu adapun pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dalam penelitian ini itu dilakukan dengan metode analisis bibliometrik. Nah, yang merupakan teknik yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola dalam literatur ilmiah. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekstraksi data dari Scopus. Nah, ekstraksi data dari Scopus ini itu merupakan ekstraksi data yang langkah krusial dalam penelitian dengan metode analisis bibliometrik. Nah, dalam penelitian ini itu data yang diperlukan diekstraksi dari basis data Scopus yang merupakan salah satu basis data akademik terbesar dan paling terpercaya di dunia. Lalu yang kedua itu pengkodean dan analisis data bibliometrik. Nah, pengkodean dan analisis data bibliometrik ini yang langkah pertamanya itu dalam penelitian itu fungsinya jadi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren serta pola dalam literatur ilmiah. Lalu setelahnya itu data diekstraksi dari Scopus. Selanjutnya pengkodean yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori yang relevan dan bermakna. Lalu selanjutnya analisis data. Nah, analisis data itu dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis bibliometrik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur ilmiah tentang organization citizenship behavior atau OCB di perusahaan. Nah, metode ini tuh ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan
dinamika, dan perkembangan penelitian dalam bidang tersebut melalui data yang diekstraksi dari basis data Scopus. Nah, selanjutnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi tren penelitian. Nah, identifikasi tren penelitian itu merupakan langkah paling penting dalam analisis bibliometrik karena tujuannya itu untuk memahami evaluasi dan dinamika topik penelitian tertentu. Lalu yang kedua itu analisis produktivitas penelitian dan instruksi. Jadi analisis produktivitas penelitian dan intrusi ini itu komponen kunci dalam studi bibliometrik yang bertujuan untuk mengukur kontribusi individu dan organisasi terhadap bidang penelitian tertentu. Dalam hal ini itu seperti OCB di perusahaan ini. Lalu yang ketiga itu evaluasi jumlah dan jenis publikasi. Lalu selanjutnya kita harus mengevaluasi jumlah dan jenis publikasi karena merupakan komponen penting dalam analisis bibliometrik yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan distribusi publikasi ilmiah. Jadi penelitian ini itu mengkaji jurnal publikasi per tahun untuk mengidentifikasi tren temporal dan melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam jumlah penelitian yang diterbitkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.